Dimana kemarin Arsenal, wah ini lumayan deg-degan ya. Gue juga kemarin nontonin deg-degan juga gue, karena mau gimana pun juga gue dari awal bilang sama coach gue pengen Arteta juara. Mau coach bilang gue pengen Arsenal juara tapi nggak. Kalau gue percaya sama Arteta secara progres gitu. Jadi gue pengen membuktikan itulah ke lu kalau ternyata ada pelatih yang punya proses butuh waktu seperti ini. Gue bilang kalaupun Arsenal juara itu bukan karena Arteta hebat, karena kompetitornya benar-benar bapuk. Nah, tapi tetap lah 38 pertandingan coach. 38 pertandingan tuh nggak gampang lu bisa. Tapi the real competitor kan sebenarnya berapa tahun terakhir cuma Liverpool sama City kan? Iya, iya. Liverpool kita tahu kayak apalah kasarnya begitu. City pun ini salah satu menurut gue ya musim terburuknya City. Betul. Jadi itu kalau Arsenal juara ya cuma memanfaatkan itu aja. Tapi justru gue melihat ya ada perubahan sedikit dari mentalitasnya Arteta. Ya, terutama ke dalam squad kalau gue bilang sih. Dan sama menurut gue sama permainannya lebih pragmatis sih coach beberapa. Lebih pragmatis. Kalau dulu kan dia attacking banget, terlalu naif. Ya. Nah sekarang tuh ada sedikit pendewasaan yang menurut gue ya ini pelatih juga menurut gue berevolusi, nggak yang stuck aja. Sama ngincer corner. Tapi kan ternyata berhasil gitu kan cornernya. Dan ya, tapi betul kalau lu melihat dari sisi skor mungkin berhasil. Tapi apakah lu dengan keluar duit 1,2 cuman ngandelin corner gitu. Iya, cuman kan maksudnya di 2 musim lalu dia bisa main cantik, tidak mengandalkan corner. Ya jadi ada yang salah kan. Dia pengen membikin pemain-pemainnya jadi besar karena dia bukan datangkan pemain besar. Itu yang menurut gue visinya dan itu nggak berhasil. Kalau menurut gue ini menjadi juara, menurut gue itu mungkin akan menuju ke sana coach, karena ketika pemain ini bisa merasakan juara secara mentally mereka akan berubah menjadi. Gue sih nggak yakin klub Arteta bisa, bahkan gue yakin nggak membeli pemain murah dan jual mahal. Gue yakin nih kalau kecuali akademi ya. Gue yakin kalau dia jadi juara, Saliba, Gabriel itu kalau dia jual ke Madrid untung. Karena yang dibeli kan mereka nggak mahal belinya kan. Mungkin. Karena mereka bisa dibilang best dua partnership. Oke, dua itu mungkin betul. Jadi ya we'll see lah. Tapi kita lihat kemarin lo lihat kenapa sesusah itu coach. Sebenarnya peluangnya ada kan. Lawan West Ham. Peluang harus ada. Tapi West Ham juga banyak peluang. West Ham juga banyak. Baru gue mau ngomong. Tapi Raya jago banget sih. Lu lihat Arsenal dong. Kemarin itu match Arsenal yang udah gue lihat bertahun-tahun. Iya sih. Iya. Fair aja. Iya kan? Gue sangat happy pas Arsenal dapat gol jatuh dari langit. Oke? Tapi gue deg-degan juga pas kebobolan. Cuman inilah Arsenal. Pada saat ketemu tim parkir bis, gak ada kreativitas, susah. Bener-bener butuh gol jatuh dari langit. Itulah kenapa bilang fans Arsenal semua happy-nya gila-gilaan kalau kita juara. Pasti. Tapi kalau kita fair, kita itu gak layak juara. Masa sih coach kalau gak layak mah? Ji, bentar. Iya. Karena kompetitor lu, kalau lu bener-bener layak juara, lu udah 5 match sebelumnya juara. Sekarang dengan City yang terseok-seok, yang ganti generasi, mungkin sampai hari terakhir lu bisa jadi juara. Iya. Tapi tetap menjadi juara gak gampang coach. Betul gak gampang, cuman dengan begitu effort yang dilakukan oleh Arsenal, duit 1,2 miliar atau ada angka 1,4 7 tahun, it's just not good enough gitu loh. Nah itu makanya gue bilang kalau dia bisa menjadi juara, menurut gue dia bisa membangun itu coach. Karena gue sih nggak yakin dengan kapasitas Arteta. Karena ya ketika dia bisa menjadi juara, dia bisa convincing pemain bintang pertama. Kedua, manajemen untuk bisa membeli pemain bintang lebih tambah. Bukan masa dia convincing. Mau nggak dia itu bintang? Itu juga bisa. That is the problem dengan Arteta. Dia nggak mau ego. Dia nggak mau ego tinggi. Dia nggak mau pemain bintang. Iya karena egonya sangat tinggi. Dan lu susah kemana-mana lo. Ya, dan ini ngelihat West Ham kan dibilang katanya salah satu pesaing penjegal terbesar selain sama nanti Palace di akhir pertandingan. Sementara kita tahu City pun masih ada 3 game dan bahkan masih ada lawan Bournemouth juga kan. Artinya ngelihat sisa pertandingan sih kalau ngelihat di atas kertas kayaknya Arsenal udah punya peluang juara kan. Betul. Ya kan? Makanya kalau sekarang masih nggak juara, emang parah banget. Emang parah banget. Kemarin aja kalau lu nonton West Ham, gue yakin lu sepakat sama gue. Kemarin mainnya lebih bagus pada West Ham sebelumnya tuh. Sebagus banyak West Ham kemarin, kita lihat ini tim memang layak degradasi. Separah itu dengan passing. Kemarin kebetulan ada Summerfield yang membuat sedikit perubahan lah, yang buat fresh.
Tapi mereka banyak peluang loh. Iya ya, ada momentum. Mereka counternya berapa kali itu nyaris masuk loh. Iya kan? Iya. Jadi gue bilang kemenangan kemarin itu beruntung. But that's okay. That's okay. Karena tim juara butuh keberuntungan juga. Betul. Cuman jangan bilang kalau Arteta hebat, ini hebat, itu nggak ada hebat-hebat. Setuju. Cuman untuk gue, yang gue nggak bisa terima, lu kenapa nggak bisa beli pemain bintang? Itu sih. Atau lu nggak bisa ngelihat pemain? Itu masalah idealismenya dia tuh. Nah, lagi-lagi menurut gue itu bisa dijawab nanti kalau dia bisa menjadi juara. What's next for him gitu kan? We'll see. Apakah dengan dia menjadi juara dia bisa merubah egonya untuk bisa datengin pemain bintang gitu? Let's say Vlahovic gitu atau siapa yang pemain yang mungkin dengan nama besar mau datang ke Arsenal dan dia juga mau datengin pemain-pemain dengan nama besar. Karena begitu mungkin dia menjadi juara secara ekspektasi dia, secara ego dia kan juga akan tinggi kan. Bukan kayak sekarang nih dia pengen ngebangun tim. Maka dari itu kalau dia juara harus dipecat. Karena ini pelatih tambah GR. Tapi menurut gua kalau udah harus dipecat. Gila lah.